Nah, rekan-rekan semuanya, Grand Design-nya sudah mulai tampak ya, dan ini adalah tahun terakhir untuk afirmasi honorer. Oleh karena itu, yang tadi pertanyaan muncul, Pak, yang belum 2 tahun dan belum ikut tes bagaimana? Sudah jelas, harus cari alternatif, bekerja di tempat lain atau ikut seleksi lewat jalur CASN yang diadakan sesuai dengan standarnya. Nah, seperti yang kita lakukan saat ini, kita perlu berani menyampaikan yang mendasar kepada calon ASN yang sudah tidak bisa diangkat. Di peluangmu sudah nggak ada. Lupa kenapa nggak ada? Karena kamu nggak ikut tes. Paling banter bertahan sampai 31 Desember 2025. Selanjutnya gimana? Kamu harus cari kerjaan yang lain. Clear. Kenapa sampai 31 Desember? Karena kontrak pegawainya sampai tanggal itu. Jadi ini rekan-rekan semuanya, kita perlu firm untuk tidak memberikan harapan yang sesungguhnya itu bukan harapan. Kalau kondisi ekonomi membaik, pendapatan daerah meningkat, transfer pusat ke daerah meningkat, yang paruh waktu, yang rajin-rajin, yang bagus-bagus, bertahap diangkat menjadi penuh waktu. Nah, demikian pernyataan terakhir dari Bapak Zudan berkaitan dengan rekan-rekan yang sama sekali tidak mengikuti CAT, alias mereka yang TMS ataupun yang gagal pada seksi tahap 1 dan tahap 2. Silakan rekan-rekan ini mencari alternatif lain untuk bekerja di tempat lain di dalam pemilihan bekerja. Artinya rekan-rekan ini bakal kena pecat. Untuk penjelasan lanjutnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, pernyataan beliau ini disampaikan pada acara evaluasi P3K tahap 2 ya, yang dilakukan bersama BKN dan di kantor regional, di mana di sini tentu saja Pak Zudan sudah memegang data berkaitan dengan proses pengangkatan P3K paruh waktu. Karena pada sosialisasi P3K paruh waktu sudah jelas rekan-rekan yang diangkat menjadi P3K paruh waktu itu hanya 5 kategori ya, P1 atau R1, R2, R3, R4, dan R5, di mana R1 dan R2 ini ada 2 kategori, baik yang masuk database maupun tidak. Sedangkan rekan-rekan yang tidak masuk database, artinya memang sama sekali tidak ikut tes ya, atau bahkan rekan-rekan yang masuk database pun yang dinyatakan TMS atau tidak ikut tes, maka tetap dinyatakan harus mencari pekerjaan lain. Ya, sebagaimana ini juga dibahas di laman JPNN, Prof. Zudan katakan honorer non-database BKN silakan cari alternatif lain. Kepala BKN Prof. Zudan mengatakan para honorer database BKN yang tidak mendapat formasi akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Adapun bagi non-database BKN, Prof. Zudan mempersilakan mencari alternatif lain, kecuali rekan-rekan yang ikut tes ya. Kecuali yang ikut tes itu boleh diusulkan nanti paruh waktu. Ditegaskan juga bahwa penyelesaian afirmasi tenaga honorer ini hanya akan berakhir di tahun ini. Jadi tidak ada lagi afirmasi atau pertimbangan baik dari pemerintah. Pemerintah menargetkan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir penyelesaian tenaga honorer itu. Nah, jadi bagi tenaga honorer non-database, silakan cari alternatif lain, misalnya mencari jalur seleksi CSN yang akan disediakan sesuai dengan standarnya, kata Prof. Zudan pada pelaksanaan evaluasi tahap 2 yang dikutip dari laman resmi Humas BKN. Forum evaluasi seleksi P3K tahap 2 2024 ini diikuti oleh sejumlah PPK, lembaga maupun pusat dan daerah. Nah, dijelaskan Prof. Zudan bahwa honorer database BKN yang akan diakomodir itu melalui skema paruh waktu. Nantinya secara bertahap akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Pemerintah juga menyediakan opsi bahwa tenaga non-ASN database yang ditampung dalam skema paruh waktu bisa suatu saat diangkat secara bertahap menjadi penuh waktu jika kondisi ekonomi daerah sudah mumpuni sehingga dapat mengalokasikan belanja pegawainya untuk penuh waktu. Deputi SDM Kemenpan RB Bapak Aba juga telah menyampaikan bahwa seksi P3K yang dialokasikan khusus penyelesaian honorer harus dievaluasi
apakah sistem rekrutmennya sudah sesuai dan mampu meningkatkan pelayanan publik pada organisasinya ataupun tidak. Nah, dari data yang sudah lulus ya Bapak Ibu, ini ada 690.000 ya yang telah diumumkan pada tanggal 24 sampai 31 Desember 2024 lalu ini untuk P3K tahap 1. Nah, sampai 28 Juli kemarin itu sudah 80% atau sekitar 444.000 yang sudah menerima SK ya. Sedangkan untuk tahap 2 ini ada 187.745 ya yang mendapatkan penuh waktu. Sehingga secara total adalah 878.000 atau 87% ya dari total formasi yang telah dialokasikan itu mendapatkan formasi penuh waktu. Sedangkan sisanya sejumlah 1,3 ya kemarin sudah dibahas itu akan masuk pada P3K paruh waktu. Namun rekan-rekan ada yang sedikit mengecewakan bagi rekan-rekan R1, R2, R3 ini dapat tidur nyenyak ya. Namun bagi R4 dan R5 ini sepertinya belum bisa tidur nyenyak. Karena pengangkatan paruh waktu ini R1, R2, R3 ini diselesaikan lebih dulu. Jadi kalau ada sisa formasi itu baru diangkat R4 dan R5. Bapak Zudan meminta pemerintah provinsi maupun kabupaten kota untuk segera mengusulkan P3K paruh waktu. Beliau menyampaikan bahwa proses pengangkatan P3K harus selesai ya di 2025 sebab mulai 2026 ini akan ada seleksi CASN secara umum. Ya, saya meminta rekan-rekan gubernur, bupati, wali kota segera mengusulkan untuk P3K paruh waktu agar dapat diterbitkan NIP 3K-nya. Sebagaimana dijelaskan bahwa yang masuk dalam P3K paruh waktu ini ada 5 kategori mulai dari R1 sampai dengan R5. Kemudian masalah anggaran juga menjadi persoalan. Beberapa daerah fiskalnya sangat tipis, duitnya enggak ada. Maka skala prioritas yakni R1, R2, R3 ini diselesaikan lebih dulu, setelah itu baru R4 dan R5. Nah, sedangkan pada data kita ketahui R1 itu sendiri juga masih banyak ya yang R1D yaitu dari swasta itu saja mencapai 1.410 orang ya yang sudah lulus 2021 sehingga kemungkinan besar rekan-rekan ini akan diangkat menjadi P3K paruh waktu terlebih dahulu. Ya, tapi kita berharap dan optimis mudah-mudahan Pemda Bapak Ibu ya memiliki formasi yang banyak. Artinya memang pengusulan itu dilakukan untuk semua kategori ya, mulai dari R1, R2, R3, R4 dan R5. Karena sebenarnya untuk R1 dan R2 ini sudah tidak banyak lagi karena sudah selesai dan dapat diangkat pada tahap 1 dan tahap 2. Yang menyisakan hanya R3, R4 dan R5 yang mudah-mudahan dapat diselesaikan secara bersamaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.